Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah jaminan Allah saat kamu sholat tahajud. Ini Masya Allah luar biasa ya, bicara masalah tentang sholat tahajud ini ternyata banyak sekali keutamaannya. Tadi sempat ada yang tertunda pembahasan kita sama guru kita Ustadz Syam. Berbicara tentang keistimewaan sholat tahajud ini. Saya pernah dengar tadi ada 4 rahasia besar ya di dalam sholat tahajud ini yang tidak dimiliki di sholat fardu. Diambil daripada surah Al-Isra bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang salat fardu, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, maka Allah membicarakan tentang dirikan salat, kemudian perintah kewajiban untuk salat fardu ini mulai daripada salat subuh kemudian sampai salat isya wa qur'anal fajr, membaca Al-Qur'an. Allah cuma membicarakan tentang perintahnya. Allah turunkan ayat yang namanya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini tambahan untuk kalian bahwasanya dalam sholat kalian dapat bonus itu yang namanya tahajud. Maka apa yang kami akan dapatkan ya Allah? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terpuji. Amin, dan makom ini hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang namanya mendirikan tahajud. Allah akan memberikan rezeki yang tanpa batas. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Mohon maaf, Allah sebelumnya akan memberikan solusi dari setiap permasalahannya. Kemudian bukan hanya itu, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah memberikan daripada rezeki yang tidak pernah ia sangka-sangka. Allah. Bagi orang-orang yang tahajud udah ditinggikan derajatnya. Amin, Bayangin kalau Allah sudah tinggi, Allah kasih solusi, Allah kasih rezeki yang tidak terbatas. Allah tinggikan namanya, Allah tinggikan derajatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu, kami angkat statusmu, dan kami angkat, menurut para mufassir, angkat di sini namanya berarti setiap disebut asyhadu alla ilaha illallah pasti ikut, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah bagian daripada Allah mengangkat nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang melaksanakan tahajud, yang berdua-duaan dengan Allah, yang meminta langsung kepada Allah, bahkan Allah yang meminta mereka silahkan apa permintaanmu. Dan keutamaan yang keempat adalah ketika Allah turun ke langit dunia dan bertanya, apa yang kalian inginkan sekarang, aku akan mengabulkannya. Seluruh permintaannya dikabulkan. Orang yang melaksanakan tahajud ketenangan dalam dirinya. Kenapa? Yakin akan ayat ini. Asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Oh, Allah pasti kasih saya tempat yang mulia, yang tidak Allah kasih kepada orang-orang, yang Allah tidak kasih kecuali kepada mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah tahajud. Jadi ya selain kita sudah berusaha, ya mungkin jualan online ya kan, ya mungkin kok jualan online masih belum dapat aja rezekinya. Nah kalau mau dapat rezeki yang nggak disangka-sangka, yang nggak diduga-duga, salah satunya, nah ini lanjut nih dengan sholat tahajudnya insya Allah ya, mudah-mudahan dipermudah segala langkahnya untuk mendapatkan rezeki dari cara yang tak diduga-duga. Nah coba sekarang kita sebelum kita lanjutkan lagi, kita mau baca dulu nih, coba ada pertanyaan-pertanyaan masuk di sosial media Islam itu Indah. Yang bertanya ini dari hamba Allah ini, Assalamualaikum Ustadz, maaf sebelumnya saya mau bertanya, apa benar sholat tahajud bisa mencegah kita dari berbuat dosa? Itu gimana caranya Ustadz? Jadi pas kita mau ngelakuin dosa, tiba-tiba ada seseorang muncul terus mencegah kita, atau gimana ya Ustadz nih? Ini lebih ke visual nih bertanyanya ya kan. Sholat itu mencegah hal-hal yang munkar. Apa kira-kira pas kita lagi mau ngelakuin sesuatu ada orang muncul, Ustadz Maulana muncul nih. Jangan ya, itu dosa atau gimana Ustadz? Ini bagaimana penjelasan harafiahnya? Inna salata tanha anil fasahi wa munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ya yang sudah menjalankan ibadah puasanya. Yang baru bergabung, semangat terus ya. Baca Quran, bagus. Lagi ada di depan TV, lagi kajian, lagi nulis, bagus. Ini bagian daripada menghidupkan bulan Ramadan. Memuliakan Ramadan. Nah, bukan ibadah Ramadan tidur terus. Nah ini, baik, bagus sekali pertanyaannya. Karena pada dasarnya salat itu pada dasarnya adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Ketika orang sempurna salatnya, sempurna ibadahnya, yakin
dia tidak ada keinginan untuk melakukan dosa. Karena kenapa? Kan mendirikan salat, bukan melakukan. Betul. Yang kata mendirikan berarti sudah berdiri. Apalagi namanya tahajud. Tahajud, bayangkan. Kapan dikatakan orang rajin salat? Bukan karena dia salat fardu. Orang baru dikatakan orang yang dalam artian orang yang rajin salat ketika salat sunatnya aja tidak hilang. Salat sunatnya nggak pernah bolong, apalagi salat fardunya. Kalau salat fardu kan milik Allah. Justru salat sunat adalah milik kita. Ingat, melakukan salat tahajud dengan penuh niat dan keikhlasan, ini saya yakin dia senantiasa merasa dipantau oleh Allah. Betul. Di tengah malam aja, di kesendirian aja, dia bisa berdiri untuk salat tahajud. Jadi mana mungkin dia bisa berpeluang untuk melakukan dosa. Justru ketika kita sendiri, itu berpeluang kita melakukan dosa. Apalagi ketika kita dalam artian banyak orang. Banyak orang. Mungkin Benar. dia. Jadi orang yang melakukan salat tahajud terhalang dirinya untuk melakukan dosa. Ada aja sebabnya dia tidak melakukan dosa. Bukannya tiba-tiba Ustadz Maulana datang, Ustadz Ahmad Ridwan datang ngasih tahu gitu, bukan begitu caranya ya. Ini gambarannya nggak seperti Gambarannya itu. seperti gini, gambarannya adalah tidak ada lagi keinginan untuk melakukan Tidak dosa. ada keinginan. Dan senantiasa merasa diawasi. Amalan ibadah kita sebenarnya penghapus dosa. Artinya apa? Terhalang untuk melakukan dosa. Dan makanya kata Nabi, ada ibadah yang diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Dan ada ibadah yang diampuni dosanya 1 tahun yang akan datang. Maksud dari diampuni dosa 1 tahun yang akan datang ini adalah terhalang untuk melakukan dosa. Masya Kenapa Allah. orang berpuasa itu terikat setan? Kenapa? Karena terhalang untuk melakukan dosa. Karena pori-pori itu mengecil. Malas orang. Lagi lemes. Karena bukan perut yang diserang, tapi nafsu yang diserang. Masya Allah. Sama halnya orang yang tahajud itu yakin tidak akan mungkin melakukan maksiat. Tidak akan mungkin melakukan dosa. Karena orang-orang yang tahajud itu ada cahaya di wajahnya di siang hari. Masya Allah. Ada cahaya. Ih Masya Allah. Ada Kena cahaya. lampu Ustadz, makanya cahayanya terang. Saya kira Lagu saya agak nggak kaget nggak gitu. usah sebut kalau tahajud ya. Iya. Nanti gugur lagi. Nanti gugur, makanya Iya. saya bilang agak lampu aja. Tapi kenapa terang sekali ya? Masya Allah, Ada Alhamdulillah. cahaya yang menyebabkan itu kemuliaan yang ada padanya. Benar. Jadi kalau dikatakan apakah dia bisa berpeluang melakukan dosa, saya yakin orang yang tahajud itu tidak ada peluang untuk melakukan dosa. Karena kenapa? Senantiasa melahirkan pengawasan pada Allah, dirinya. benar. Tidak ada orang aja dia ibadah kepada Allah. Betul. Orang pada tidur dia bangun, Betul. apalagi mau melakukan dosa. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, mudah-mudahan tadi yang bertanya jelas. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih. Nah, masih dari Instagram, dari hamba Allah juga. Assalamualaikum, dengan hamba Allah nih Ustadz mau nanya. Jadi kan ada yang namanya amalan sholat tahajud 40 hari. Nah itu keistimewaannya apa ya Ustadz ya? Terus kalau buat perempuan gimana dong Ustadz? Yang nggak bisa ngelakuin sholat tahajud selama 40 hari terus karena terputus siklus haid. Nah nih Ustadz Ahmad Ridwan mohon izin penjelasannya nih. 40 hari berturut-turut. 40 hari berturut-turut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang semua amalan yang dikerjakan dalam waktu yang panjang dan dia continue seperti yang dikatakan guru kita Ustaz Maulana tadi, maka sebenarnya akan melahirkan nama keistiqomahan. Itu dulu. Dan istiqomah menurut sebagian para salaful ummah, kata mereka adalah al-istiqamah afdal min alfi karamah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karamah. Itu tadi yang dikatakan juga Ustaz Ustaz Syam, ahabul amali indallahi adwamuha wa in qalla. Yaitu amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dawam, yang terus gitu ya. Walaupun cuma sedikit, 2 rakaat tapi terus continue rutin gitu. Nah, ditanya 40 hari tadi, saya mungkin keterbatasan ilmu saya, sependek yang kami tahu tidak ada secara khusus riwayat 40 hari. Tapi kalau kita lihat bagaimana misalkan ada orang 20 hari pertama Ramadan, dia bisa bagus menjaga ibadahnya, maka mudah dia di hari ke-21 untuk i'tikaf, untuk mengejar malam qadar, istilahnya gitu. Karena asa bisa karena biasa. Dan nanti tubuh kita itu terbentuk jadinya. Dalam ilmu nafs, dalam ilmu jiwa disebutkan bahwa sesungguhnya tatkala seorang melakukan aktivitas itu aja, maka dia akan terbentuk sebuah kebiasaan dan ini yang disebut dengan habit. Kalau dalam buku Stephen Covey bahwa ada 7 habit itu, ya kan,
kita nggak perlu itu sebenarnya, tapi kita perlu merutinkan ibadah kita. Betul. Nanti akan terbentuk. Kalau sudah terbentuk, itu yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi. Masya Allah. Aku jadi pendengarannya dengannya ia mendengar, penglihatannya dengannya ia melihat, tangannya dengannya dia beraktivitas, kakinya dengannya ia melangkah. Nah kemudian kalau ditanya bagaimana dengan siklus haid, dia bisa tetap qiyamul lail di waktu tahajud. Maksudnya apa? Ya, berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah di waktu sahur. Iya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kata Allah, tetap beristighfar. Nggak ada jalan buntu untuk beramal Benar. soleh kepada Allah. Yang penting tadi bicara masalah tentang continuity tadi ya. Wah, itu kalau kita dia. bicara masalah tentang habit ini kan bicara masalah kebiasaan Ustadz Betul. ya. Jadi kalau misalnya bicara masalah tentang 40 hari ya kan 30 hari. Ini sebenarnya nggak ada batasan seperti itu. Nggak ada. Sebenarnya ini kalau bisa ribuan hari, jutaan hari bahkan Kalau bisa gitu ya. sepanjang hayat kita. Nah, Makanya ini Masya disebutkan Allah. dalam riwayat, kalau tidak salah riwayat dari Sa'id bin al-Musayyib, dia adalah seorang menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Setiap dia sholat, setiap sholat tahajud, anaknya ngelihat, kenapa nih? Nah anak kecil itu kan ada Penasaran. keingintahuan, Penasaran. penasaran. Dia tanya, ini setelah diterjemah ke dalam bahasa Betawi, Babe ngapa sih be begini be, saban malam begini mulu. Kata babenya, gue begini buat lu tong katanya. Masya Allah. Abis dia bilang begitu, dia bacain ayat. Quran surat 18 ayat 82 kalau tidak salah, posisi sebelah kiri, agak di bawah gitu ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Cerita tentang wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Itu kata Sayyid bin Musayyib kepada anaknya, tong begini katanya. Dulu ada kisah di mana Nabi Khadir dengan Nabi Musa berjalan melintas sebuah kampung dan kampung itu penduduknya nggak mau menjamu. Tapi tetap Nabi Khadir merenovasi tembok yang ingin rubuh. Nabi Musa bertanya, kenapa mereka nggak mau? Falam yastad'ifuna, mereka nggak mau menyambung kita, kenapa kita repot-repot? Udah jangan banyak tanya. Akhirnya direnovasi, ternyata di bawahnya tahtahu kanzul lahuma. Ada harta anak yatim yang itu peninggalan dari babenya yang ketujuh. Jadi ini kita punya bapak, babe kan? Iya. Babenya babe punya bapak terus yang ketujuh. Engkong buyut jadi Nah, jatuhnya ya. lebih Kakek lagi, buyut. kumpi. Ya, kumpi kalau kata orang Betawi gitu kan. Naik terus ke atas. Ternyata kalau kita berbuat baik, ternyata ini berpengaruh kepada anak cucu keturunan kita. Masya Sampai Allah. Sa'id bin Musayyib bilang gini, af'aluha laka. Aku membuat ini semua, artinya aku sholat tahajud. Babe sholat nih buat lu tong, biar Allah jaga. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Apa katanya? Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah kau dijaganya. Mengamalkan hadis itu, dia pengen jaga Allah dengan cara-cara terbaiknya. Maka kemudian kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, 2 penjagaan Allah kita dapat kalau kita sholat. Apa tuh? 1, penjagaan duniawi, Masya Allah Allah. jaga anak kita, Allah. nggak tersesat, Amin, nggak amin, ya belangsak, nggak susah, ya kan? Amin. Nggak miskin, nggak kere, nggak minta-minta insya Allah. Amin. Kemudian istri juga jadi solihah, Amin, aset ya Allah. rumah kita, Amin. kemudian apalagi bangunan tidak terbakar, tidak dicuri orang. Allah jaga itu insya Allah. Kemudian yang kedua, al-umur ad-diniyah wal ukhrawiyah. Perkara dunia sudah selesai, perkara agama dan akhirat kita. Allah jaga pemikiran kita tidak menyimpang. Betul. Allah jaga semangat iman kita walaupun ada sejumlah tantangan menghadang, ya semua ada penjagaan dari Allah, dunia akhirat. Allah, Itu dia. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Jadi Masya buat jamaah yang ada di rumah nih tadi yang bertanya ya bicara masalah tentang ada kekhususan 40 hari ini. Tadi dijawab sama guru kita Ustadz Ahmad Ridwan, kalau bisa nggak usah ada 40 harian lah. Kalau bisa istiqomah aja selama sepanjang kita hidup kita beribadah terus sama Allah yang baik. Jadi buat para wanita juga nggak usah ngiri ya. Pada saat dia mungkin ada halangan atau lagi haid, tetap bisanya tetap berzikir kepada Tetap Allah, bangun. beristighfar. Apalagi ini kan bulan Ramadan. Betul. Ibu-ibu lebih banyak pahalanya. Bener. Karena nyiapin makanan Sahur. untuk sahur. Betul, Ini Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Udah nanti kita lanjutin lagi buat jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini. Jaminan Allah saat kamu sholat tahajud. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.